يا ربي بالمصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal indifa'a wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وذريته أهل بيته والسلسلة خصوصا إلى المهاجر الله محمد بن عيسى والسيد الفقيه محمد بن علي بعلوي يوسف عبد الرحمن بن حسن سلطان أولي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الحمد البداية ولمحمد الحبيب ولاد الفاتح مع أولاد وخصوصا للشيخ عبد الله ثم إلى رشينا لمد بن عبد الرحمن أبو الفقيه عبد الله رسول الله ثم إلى رشينا وربنا حنيف عما صلى عبد القادر الحمد الحقيقي وابن زبن حافظ على المسلم عبد الله بن قادر الحسين عبد الله بن قادر الحقيقي وإلى معلمنا على المصطفى المجادي وأبو عبد العباد وأبو الأولاد شيخ عبد الله إبراهيم وإلى روحي وأصولي وبرزم الوالد عثمان والذي متنزل ورزق من المسألة مسلحة بن فتحه من وطن وأصولي روحي ثم إلى رجل من المسلمين وشيخ أبان هذا الوجود إلى حضرة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Anjuran puasa di bulan Sya'ban memang sangat dianjurkan. Akan tetapi perlu kita ingat ada catatan-catatan penting bahwasanya ada di mana tidak boleh puasa di beberapa tanggal bulan Sya'ban. Kalau kita merujuk ke kitab-kitab fikih itu disebutkan bahwasanya haram untuk berpuasa pada nisfu Sya'ban pada tanggal 15. Artinya keharaman ini tidak mutlak. Ketika seseorang puasa pada tanggal 15 Sya'ban saja ya, ini haram. Puasa hanya tanggal 15 Sya'ban saja ini haram. Lalu kemudian bagaimana supaya tidak haram? Maka sebelum Sya'ban, sebelum 15 Sya'ban, 14-nya dia harus berpuasa. Kalau sebelumnya sudah berpuasa, sebelum nisfu Sya'ban sudah berpuasa, tanggal 14 sudah puasa, maka 15-nya alias nisfu Sya'ban, setengah bulan Sya'ban, ini boleh puasa. Bahkan sampai seterusnya. 15 boleh, 16 boleh, 17 boleh, sampai akhir bulan Sya'ban. Ya, sampai akhir bulan Sya'ban, sampai tanggal 29. Kecuali hari yang terakhir, tanggal yang terakhir, ini hari syak, hari ragu-ragu antara apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Ya, jadi kalau sebelum nisfu Sya'ban tanggal 14 sudah puasa, maka sampai akhir Sya'ban sampai tanggal 29 boleh untuk puasa. Akan tetapi kalau misalkan di tengah perjalanan dia tanggal 15 puasa, 16 puasa, 17 puasa, 18 puasa, 19, 20 enggak puasa, maka tanggal berikutnya 21 nggak boleh puasa sampai akhir bulan Sya'ban. Seperti itu catatannya. Itu yang pertama yang nggak boleh berpuasa, tanggal yang nggak boleh puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, Yaumus Syak, hari syak, hari ragu-ragu. Itu tanggal terakhir, tanggal 30 Sya'ban. Kenapa? Karena 30 Sya'ban ini antara apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Maka di hari ini, di hari syak, hari keraguan, tidak boleh puasa, haram untuk berpuasa.
kecuali liman lahu adah, kecuali bagi orang yang sudah memiliki kebiasaan puasa. Contoh misalkan walaupun satu kali. Contoh misalkan saya biasa puasa Daud satu hari puasa, besoknya enggak. Nah, kebetulan eh, pas puasanya pas puasanya hari Syak, bertepatan dengan hari Syak, maka enggak apa-apa karena memiliki kebiasaan puasa atau memiliki kebiasaan puasa yang lain seperti Senin Kemis. Misalkan tanggal terakhir bulan Sya'ban misalkan hari Senin atau hari Kamis. Ini nggak apa-apa untuk berpuasa karena alasannya sudah memiliki kebiasaan untuk berpuasa. Itu catatan penting untuk diingat-ingat. Nah, ada kisah menarik ya, di bulan Sya'ban ini pada terambil dari redaksinya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini saking semangatnya berpuasa di bulan Sya'ban. Saya berpuasa di bulan Sya'ban, ya. Sampai-sampai jin, hewan burung, binatang buas, bahkan ikan yang ada di laut ini semuanya berpuasa. Disebutkan fi kitabil barokah annal jinna wa tayra was siba'a wa hitanal bahri yasumuna yauman nisfi min Sya'ban. Disebutkan dalam kitab Al-Barokah, sesungguhnya jin, burung, binatang buas, dan ikan-ikan yang ada di laut, mereka semua pada puasa pada nisfu Sya'ban. Ya, pada nisfu Sya'ban. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha fa innallaha ta'ala yaqul." Ini nih anjuran penting ya. Apabila masuk nisfu Sya'ban, maka malamnya kita dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban. Maka dalam riwayat termasuk doa mustajabah ya. Termasuk waktu doa mustajab itu ketika masuk malam Lailatu nisfi min Sya'ban. Ketika masuk malam nisfu Sya'ban itu termasuk waktu mustajab untuk berdoa, meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila masuk malam nisfu Sya'ban, maka fakumu lailaha, maka ibadahlah, hidupkan malamnya. Wasumu naharaha, maka berpuasalah di pagi harinya. Ya, jadi malamnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban seperti yang sudah diamalkan pada umumnya kaum muslimin ketika malam nisfu Sya'ban ba'dal maghrib membaca Yasin 3 kali. Setiap kali selesai Yasin doa dengan bacaan doa nisfu Sya'ban, dilanjutkan lagi Yasin kedua, setelah selesai Yasin baca doa nisfu Sya'ban sampai Yasin ketiga baca doa nisfu Sya'ban, itu semua dalam rangka menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dan besoknya kalau bisa berpuasa dengan catatan tadi sebelum nisfu Sya'ban tanggal 14 dia sudah berpuasa. Fa innallaha ta'ala yaqul ala min mustaghfirin fa'aghfirullah. Kata Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, mana orang yang meminta ampun di malam nisfu Sya'ban? Mana orang yang meminta ampun pada waktu nisfu Sya'ban? Allah Ta'ala akan beri ampunan. Fa'aghfirullahu. Allah akan memberi ampunan. Ala min mubtalin fa'u'afiyahu. Mana orang yang kena musibah? Allah akan beri afiah. Allah akan beri afiah, kesembuhan. Ala min mustarzikin. Mana orang yang meminta rizki, meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'arzuqu, maka Allah akan beri rezeki. Dan enggak hanya orang yang meminta ampun,
orang yang meminta kesembuhan, orang yang minta rezeki, ala kadza, mana. Semua Allah Ta'ala serukan, mana yang orang yang ingin ini, ingin itu, Allah Ta'ala akan beri, kabulkan doanya. Makanya tadi malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam yang mustajab. Hatta yatla'al fajr. Sampai kapan doa itu mustajab? Sampai subuh. Kemudian selain pada malam nisfu Sya'ban ini, selain membaca sedekah kali, menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan cara sholat sunnah mutlak. Ada apa namanya, hikayah, ada cerita yang unik ya. Saya bacakan. Ini semua saya baca dari kitab Nuzhatul Majalis, jilid pertama, halaman 209. 209 sampai 210. Hikayah qala fi rawdil afkar marra Isa ibnu Maryam alaihissalam ala jabalin fara'a fihi sakhratan bayda'a. Disebutkan Nabiullah Isa alaihissalam suatu ketika ini melewati suatu gunung. Kemudian pada gunung tersebut Nabiullah Isa melihat batu yang besar yang berwarna putih. Kemudian fatafa biha Isa. Kemudian Nabiullah Isa mengelilingi batu tersebut yang besar itu yang warna putih. Wa ta'ajjaba minha. Kemudian Nabiullah Isa kagum dengan batu yang besar itu sampai beliau mengelilingi batu tersebut. Fa'awhallahu ilaihi aturidu an ubayyina laka a'jaba mimma ra'aita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabiullah Isa. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Wahai Isa, apa kamu ingin aku kasih tahu? Apa kamu ingin aku kasih tahu tentang kekaguman kamu kepada batu yang besar ini, yang putih ini? Qala na'am. Kemudian Nabiullah Isa menjawab, ya, wahai Allah, saya ingin diberitahu atas kekaguman saya kepada batu yang besar itu. Falaqatis sakhratu an rajulin biyadi ukaza khadra wa indahu syajaratu inab. Tiba-tiba batu yang besar itu terbelah. Keluarlah dari batu tersebut, keluar laki-laki dengan membawa tongkat warna hijau. Di samping tongkat tersebut ada pohon anggur. Faqala hadza rizqi kulla yaum. Kata orang tersebut, ini pohon anggur, ini rezeki saya yang saya makan setiap hari. Faqala Nabiullah Isa berkata, kam ta'budullaha fi hadzal hajar. Kata Nabiullah Isa, kamu dalam batu ini sudah beribadah kepada Allah berapa tahun? Faqala mundu arba'i mi'ati sana. Saya di dalam batu ini beribadah kepada Allah semenjak 400 tahun lamanya. Begitu Nabiullah Isa mendengar jawaban laki-laki tersebut bahwasanya telah beribadah kepada Allah di dalam batu selama 400 tahun lamanya, Nabiullah Isa tambah heran lagi, tambah kagum, tambah heran, tambah kagum. Faqala ya Rabb, ma adhunnu annaka khalaqta khalqan afdala minhu. Ya Allah, saya belum pernah mengira panjenengan menciptakan makhluk yang lebih utama daripada orang tersebut. Kemudian kata Allah Ta'ala, faqala man shalla lailatan nisfi min Sya'ban min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rak'ataini
fa wa afdalu min ibadatihi arba'a mi'ati amin. Kata Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, siapa orang yang sholat pada malam nisfu Sya'ban, dari umat Nabi Muhammad, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, maka dia lebih utama daripada ibadahnya orang tersebut selama 400 tahun. Maka kata Nabi Allah Isa, faqala Isa laitani min ummati Muhammad. Ya Allah, kalau gitu saya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini menunjukkan umat Nabi Muhammad yang sering kita dengar, umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling sedikit, yang paling pendek umurnya. Akan tetapi dengan keterbatasan umur yang sangat sedikit, masih bisa untuk menggapai ibadah-ibadah yang banyak sekali karena kelipatan ganjaran yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini memang dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat sunnah mutlak. Kalau dalam hadis, kita meninjau hadis lebih dari 2 rakaat. Dalam hadis disebutkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat sunnah. Dalam hadis disebutkan ani Nabi SAW di dalam kitab Al-Barakah. Man shalla lailatan nisfi min Sya'ban itsnatai asyarata rakaatan. Siapa orang yang sholat pada malam nisfu Sya'ban 12 rakaat, ya, 12 rakaat, sholat 12 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitab wa qul huwallahu ahad. Setiap satu rakaat setelah membaca Fatihah, bacaannya surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan 10 kali. Jadi setiap satu rakaat, setiap selesai membaca Fatihah, bacaan suratnya khusus surat Al-Ikhlas 10 kali. Apa kata Rasulullah? Munihat anhu sayyi'atuhu wa burika lahu fi umrihi. Maka akan dihapus kesalahan-kesalahan dosa-dosanya. Dan ini yang terakhir. Dan diberi berkah. Dan Allah berikan keberkahan. Dia diberkahi di dalam umurnya. Kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan berkah hidup saya, berkah umur saya. Ini cara orang supaya berkah umurnya. Enggak hanya berdoa tapi praktek melakukan. Kalau kita ingin berkah umur kita, ada kesempatan pada malam nisfu Sya'ban untuk kita melaksanakan sholat sunnah mutlak 12 rakaat dengan bacaan-bacaan tertentu. Setelah membaca Fatihah, bacaan suratnya khusus, membaca Al-Ikhlas 10 kali. Maka kita tergolong orang-orang yang diberkahi di dalam umurnya dan dihapus kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan ya Allah bi taufik hatta nafik, mudah-mudahan kita semua diberi taufik sehingga kita bisa melakukan apa yang ada, anjuran-anjuran yang ada di bulan Sya'ban. Wallahu alam bisawab. Seperti biasa kita bertawasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا
ya wasi'al karami. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.